wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nagisha Syarima dengan NIM 2025-32029. Di sini saya akan mempresentasikan solusi dan analisis komprehensif untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Presentasi kali ini judulnya itu pendekatan strategis SIM dalam optimasi proses bisnis. Pada slide ini saya akan membedah peran saya tidak hanya akan memaparkan definisi teoretis dalam sektor industri dan analisis mendalam. Secara fundamental, BI diartikan sebagai sistem pengolah data mentah menjadi wawasan strategis bisnis. Masalah laten yang jamak dihadapi oleh perusahaan retail berskala besar adalah ledakan volume transaksi harian. Ledakan data ini seringkali berujung pada kondisi information overload, di mana manajer memiliki gunung data penjualan namun buta akan informasi penting karena data tersebut masih berupa raw data. Disinilah BI masuk sebagai solusi taktis. BI bertugas mengintegrasikan seluruh data dari berbagai titik point of sales atau POS ke dalam satu database terpusat disebut data warehouse. Dari sana, data disaring dan disajikan melalui dashboard visual yang interaktif dan dinamis. Dampaknya luar biasa bagi manajemen. Proses pengambilan keputusan kini bertransformasi menjadi jauh lebih cepat dan tepat sasaran karena sepenuhnya berbasis pada data real di lapangan. Bukan lagi mengendalikan tebakan atau intuisi semata. Sebagai contoh nyata, dashboard visual BI dapat secara instan menampilkan grafik batang merah yang menunjukkan adanya lonjakan tren penjualan produk konveksi atau camilan tertentu hingga mencapai 40% setiap kali menjelang akhir pekan. Kesimpulannya, BI sukses mengubah data mati yang menumpuk di memori komputer menjadi alat penajam akurasi keputusan manajemen. Selanjutnya, mari kita alihkan perhatian pada Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan sistem terintegrasi dengan basis database terpusat. Dalam realitas operasional, banyak perusahaan yang mengalami hambatan pertumbuhan karena setiap departemennya memakai aplikasi yang terpisah atau yang kita kenal sebagai silo system. Hubungan sebab akibat dari kondisi terfragmentasi ini sangat merugikan. Karyawan harus melakukan input data secara berulang kali antar aplikasi, yang pada akhirnya memicu risiko tinggi terjadinya kesalahan manusia atau human error serta inkonsistensi data serius antar divisi. ERP merombak inefisiensi ini dengan cara menyatukan seluruh departemen ke dalam satu basis data tunggal. Semua divisi mulai dari penjualan hingga keuangan mengakses satu sumber data yang sama dengan sinkronisasi secara real time. Dampak langsung bagi perusahaan adalah terciptanya single source of truth, artinya tidak akan ada lagi perbedaan data stok atau keuangan di dalam rapat manajemen. Selain meminimalkan human error, ERP juga memangkas birokrasi komunikasi manual yang berbelit-belit. Sebagai gambaran alur kerjanya, begitu divisi sales menginput pesanan dari pelanggan, modul gudang akan secara otomatis memotong stok fisik, dan di saat yang bersamaan, modul keuangan bisa langsung menerbitkan tagihan invoice tanpa perlu konfirmasi manual lagi. Kesimpulannya, ERP adalah motor penggerak yang menyatukan seluruh aliran kerja operasional dalam satu ekosistem digital harmonis. Topik ketiga yang tidak kalah krusial adalah Knowledge Management System atau KMS, sebuah instrumen vital dalam menjaga kualitas operasional perusahaan lintas generasi. Salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan organisasi adalah fenomena turnover atau ketika banyak karyawan senior yang syarat pengalaman mulai memasuki masa pensiun. Ketika mereka pergi tanpa adanya transfer informasi yang terstruktur, perusahaan akan mengalami apa yang disebut organizational amnesia atau hilangnya keahlian berharga organisasi. KMS hadir untuk memitigasi risiko ini. Sistem ini memfasilitasi kodifikasi dan konferensi dari tacit knowledge, yaitu keahlian, trik kerja, dan pengalaman yang masih tersimpan di dalam kepala karyawan senior, menjadi explicit knowledge, yaitu aset pengetahuan digital yang terstruktur, tertulis, dan mudah diakses oleh siapa saja di organisasi. Manfaat nyata dari sistem ini adalah perusahaan berhasil mengamankan akses intelektualnya ketika terjadi kendala operasional yang berulang. Karyawan lain dapat dengan mudah menemukan standarisasi solusi di dalam sistem. Selain itu, KMS secara drastis mempercepat proses pelatihan dan adaptasinya karyawan baru atau onboarding. Contoh aplikasinya adalah ketika perusahaan mendokumentasikan video tutorial membentukkan mesin rumit oleh teknisi senior sebelum mereka pensiun, lalu menyimpannya di portal KMS untuk dipelajari secara mandiri oleh teknisi muda. Kesimpulannya, KMS bertindak sebagai jangkar yang memastikan kualitas operasional perusahaan tetap terjaga secara berkelanjutan lintas generasi karyawan. Berikutnya, mari kita bahas instrumen evaluasi kinerja, yaitu Key Performance Indicator atau KPI, khususnya untuk divisi penjualan. Menurut analisis saya, jika sebuah departemen beroperasi tanpa adanya alur ukur kuantitatif yang jelas, maka proses evaluasi kinerja yang dilakukan oleh manajemen akan cenderung bersifat subjektif dan rentan konflik. Namun, ketika KPI diterapkan, organisasi memunculkan standar acuan yang pasti dan objektif. Hal ini memicu hubungan sebab akibat yang positif, di mana fokus dan ritme kerja tim sales di lapangan menjadi lebih terarah demi mengejar angka target tersebut.
Dampak penerapan KPI yang terukur adalah manajemen dapat memberikan penilaian kerja yang adil, membangun sistem penghargaan atau bonus berbasis performa secara transparan, serta mendeteksi secara dini area mana saja yang membutuhkan pelatihan tambahan. Dalam draft solusi ini, saya merumuskan 3 contoh indikator penjualan yang sangat efektif. Yang pertama itu sales volume, untuk memantau total nominal pendapatan bulanan sebagai indikator utama penumbuhan revenue. Yang kedua, conversion rate, untuk melihat presentasi keberhasilan tim sales dalam mengubah calon konsumen menjadi pembeli nyata. Yang ketiga, customer retention rate, untuk mengukur presentasi pembelian ulang sebagai cerminan loyalitas pelanggan jangka panjang. Kesimpulannya, KPI berfungsi sebagai kompas pengukur linearitas yang memastikan seluruh aktivitas harian divisi penjualan bergerak secara menuju target besar perusahaan. Sekarang kita beralih ke balance scorecard atau BSC, sebuah kerangka kinerja komprehensif yang memetakan 4 perspektif strategis. Banyak perusahaan melakukan kesalahan dengan fokus pada profit semata, padahal orientasi keuangan ini hanya menghasilkan keputusan jangka pendek yang berisiko merugikan masa depan. BSC hadir untuk mengubah strategi abstrak tersebut menjadi rencana aksi nyata yang seimbang. BSC memetakan hubungan kausal yang logis melalui 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif keuangan, untuk mengukur hasil akhir bisnis seperti ROI dan laba. Kedua, perspektif pelanggan, untuk mengukur indeks kepuasan dan retensi konsumen. Dan yang ketiga, perspektif proses internal, untuk menilai efisiensi operasional dan tingkat inovasi. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus mengembangkan SDM secara teknologi. Melalui BSC, kita diajarkan rantai sebab akibat yang sehat. Pengembangan SDM akan mendorong proses internal yang baik. Proses yang baik akan memuaskan pelanggan, dan pelanggan yang puas pasti akan meningkatkan laba perusahaan. Di slide ini, saya menguraikan supply chain manajemen atau SCM sebagai jaringan logistik terintegrasi dari bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir secara efisien. Masalah rantai pasok biasanya berakar dari minimnya transparansi data dengan pihak vendor yang menyebabkan waktu tunggu menjadi tidak pasti dan memicu keterlambatan pengiriman. SCM mengatasi ini lewat integrasi data secara real time dengan pemasok yang secara efektif memangkas lead time dan menekan biaya akibat stok berlebih. Contoh real implementasinya adalah sistem otomasi order. Ketika stok bahan baku di gudang kita berada di bawah batas minimal 10%, sistem SCM secara otomatis akan mengirimkan pesanan ke pihak pemasok. Kesimpulannya, SCM sukses mengoptimalkan aliran barang dan informasi agar terciptanya rantai pasok yang sangat responsif. Selanjutnya, masih ada di area rantai pasok, mari kita bedah fenomena yang dinamakan bullwhip effect beserta solusi kolaborasinya. Konsep ini menjelaskan bagaimana distorsi informasi atau fluktuasi kecil di tingkat retail bisa memicu lonjakan perkiraan pesanan yang sangat ekstrim di tingkat pabrik. Penyebab utamanya adalah isolasi data dan panic rationing, di mana setiap lini membuat prediksi sepihak yang berujung pada kelebihan produksi dan penumpukan stok mati di gudang. Solusi utamanya yang saya tawarkan adalah penerapan information sharing melalui integrasi data kasir atau pos secara transparan, serta metode CPFR atau perancangan dan peramalan kebutuhan stok secara bersama. Langkah ini memberikan dampak positif berupa peredaman pesanan semu, pemangkasan biaya sewa gudang, dan penyehatan perputaran modal kerja. Kesimpulannya, bullwhip effect hanya bisa dieliminasi melalui keterbukaan informasi dan kolaborasi yang erat antar anggota rantai pasok. Selanjutnya, Gantt chart dalam manajemen proyek. Kita lihat instrumen Gantt chart dalam konteks manajemen proyek. Sebuah proyek pengembangan aplikasi tanpa adanya jadwal visual akan rentan mengalami tumpang tindih pengerjaan tugas dan keterlambatan. Gantt chart hadir sebagai alat monitoring proses dan alokasi tugas yang efektif secara visual. Alat ini secara terperinci memetakan daftar tugas, durasi pengerjaan, tanggal mulai dan selesai, presentasi progres, hingga siapa yang penanggung jawab tugas tersebut dalam satu grafik batang horizontal. Dengan pemetaan dependensi tugas yang jelas, Gantt chart menjadi instrumen kendali visual yang memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tetap sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Slide ke-9 membahas mengenai pentingnya otomatisasi dan digitalisasi pengolahan data SDM melalui HRIS. Kita tahu bahwa manajemen HR konvensional yang bersifat manual kerap menyebabkan proses rekap data berjalan lambat dan sangat rawan error. HRIS masuk mengotomatisasi hal ini dengan mendigitalisasi data absensi, pengajuan cuti, hingga kalkulasi payroll. Dampaknya, beban kerja administratif tim HR kurang lebih dari 50%. Akurasi perhitungan gaji meningkat tajam dan birokrasi internal dipecah. Sebagai contoh, karyawan kini bisa mengajukan cuti mandiri hanya lewat aplikasi ISS, Employee Self-Service, di ponsel, disetujui secara digital oleh atasan, dan sistem akan langsung memotong saldo cuti secara otomatis. Kesimpulannya, HRIS ini berhasil mengubah fungsi HR dari yang semula dipandang sebagai beban administrasi menjadi unit strategis bagi pengembangan talenta perusahaan.
Sebagai puncak dari analisis UAS ini, saya akan merancang sebuah arsitektur solusi SIM terintegrasi untuk menyelesaikan krisis multidimensi pada studi kasus perusahaan distribusi. Di sini saya menyatukan ERP, SCM, CRM, dan BI ke dalam satu kesatuan ekosistem digital terpadu untuk menjawab semua masalah operasional perusahaan secara komprehensif. Yang pertama, masalah data terfragmentasi disembuhkan oleh ERP yang menyatukan basis data penjualan, gudang, dan keuangan. Yang kedua, masalah penumpukan stok berlebih dipangkas oleh modul SCM melalui fitur demand forecasting agar pembelian barang linear dengan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, masalah melonjaknya komplain diselesaikan oleh CRM lewat manajemen tiket keluhan otomatis demi menaikkan kembali kepuasan pelanggan. Dan kelemahan kendali manajemen diatasi oleh BI yang menyediakan executive dashboard terintegrasi untuk pengawasan kinerja divisi secara real time bagi pemimpin. Dampaknya, perusahaan bertransformasi menjadi organisasi yang ramping, biaya sewa gudang terpangkas, loyalitas pelanggan terselamatkan, dan pimpinan bisa memantau penuh urat nadi bisnis langsung dari gawai mereka. Sebagai penutup, integrasi sistem informasi manajemen bukan lagi sekedar pelengkap operasional, melainkan telah menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Demikian pemaparan analisis ujian akhir semester dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.